Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap pemirsa Klavos. Namun sebelumnya mari juga kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, singkapkanlah firman-Mu bagi kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan apa kata firman Tuhan. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan dalam kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-44. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saya baca sekali lagi bagi kita. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, sebagai orang Kristen, saudara dan saya orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita menjalani kekristenan kita bukan untuk melihat tanda-tanda apa yang akan terjadi. Tetapi kekristenan yang kita jalani membuat kita harus bisa melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita melalui anaknya Yesus Kristus. Lewat karya-karya Yesus Kristus dalam kehidupan saudara dan saya, itulah yang akan memampukan saudara dan saya bisa hidup berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Artinya, saudara dan saya akan menjadi orang-orang Kristen yang kuat. Kita tidak akan mudah digoyahkan oleh apapun juga. Sekalipun ada tantangan, ada persoalan, atau ada situasi-situasi yang sulit, saudara dan saya tidak akan pernah menjadi goyah. Karena kita melihat apa yang Yesus sudah karyakan dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah yang membuat kita semakin kuat. Belajar lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini, Yesus sangat menginginkan agar murid-muridnya, mereka tidak saja berfokus melihat tanda-tanda yang terjadi dalam perjalanan kehidupan mereka, tetapi mereka harus bisa berfokus melihat siapa Yesus Kristus di dalam hidup dan kehidupan mereka. Ini yang diinginkan oleh Yesus. Makanya waktu mereka berkata-kata kepada Yesus, dengan mereka melihat tentang hal-hal yang akan terjadi dalam hidup mereka, dikatakan pada ayatnya yang ke-44, Yesus berkata, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Artinya Yesus ingin katakan kepada mereka, kedatangan Yesus itu pasti, tetapi kapan waktunya Allah yang mengetahuinya. Saudara dan saya tidak mengetahui kapan kedatangan Anak Manusia. Dan untuk menunggu kedatangan Anak Manusia, saudara dan saya tidak seperti 5 gadis yang bodoh, tapi kita harus seperti 5 gadis yang bijak. Artinya kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita. Mempersiapkan dengan apa? Bukan kita mempersiapkan bekal atau kita mempersiapkan hal-hal yang jasmani dalam hidup kita, tetapi kita membangun roh kita semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Artinya pengenalan kehidupan saudara dan saya kepada Yesus Kristus, itu yang harus kita bangun dalam hidup kita. Karena saudara, saya ingin katakan kepada saudara, waktu Yesus sebelum berkata tentang hal ini kepada mereka, sebelum dia katakan hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga, itu diawali dengan pasal-pasal, dengan ayat-ayat yang sudah menceritakan bahwa akan terjadi berbagai macam bencana, terjadi berbagai macam hal yang bisa saja membuat orang percaya itu bisa melepaskan Tuhan. Nah, oleh karena itu, kalau kita memiliki kehidupan rohani yang terus dibangun di dalam hidup kita, tidak melihat tanda-tanda yang terjadi, tetapi kita terus membangun hidup kita dengan Tuhan, maka saya percaya saudara dan saya lewat tantangan, kejadian apapun, peristiwa apapun, tidak akan pernah membuat kita lemah, tetapi akan membuat saudara dan saya percaya bahwa kita tetap aman dalam lindungan Tuhan, karena kita bisa melihat karya Yesus Kristus yang telah Dia lakukan bagi kehidupan saudara dan saya. Itulah yang membuat saudara dan saya bisa tetap berfokus kepada Tuhan. Kita bisa tetap berdiri tegak di dalam Tuhan dan tidak digoyahkan oleh apapun juga. Saya ingin katakan kepada saudara, hari-hari hidup kita ke depan ada berbagai akan terjadi dalam hidup kita, bencana, bahkan berbagai hal yang mungkin akan membuat saudara dan saya bisa saja melepaskan Tuhan. Bisa saja kita ragu-ragu terhadap Tuhan. Mungkin kita tetap Kristen, kita tidak pindah kemana-mana. Tetapi mungkin dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya,
Bisa saja kita tidak lagi bergairah untuk berdoa kepada Tuhan, atau kita tidak lagi bergairah untuk pergi beribadah kepada Tuhan, atau bergairah kepada hal-hal rohani dalam hidup kita. Mungkin itu tidak akan lagi kita lakukan dalam hidup kita, karena kita berputus asa dengan situasi, kondisi yang kita alami dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak saudara lewat bagian kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan ingin katakan kepada saudara dan saya, mari kita membangun hidup kita berfokus kepada Yesus Kristus. Makanya dikatakan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kita diminta untuk siap sedia. Itu berarti ada pada pihak hidup kita. Keputusan apa yang kita akan ambil, keputusan apa yang akan kita jalani, keputusan itulah yang membuat kita bisa berfokus kepada Tuhan ataukah tidak. Saya ingin katakan bagi saudara, tanda-tanda sekarang ini yang saudara lihat, mungkin saudara akan berkata, ini mungkin tanda-tanda akan kedatangan Anak Manusia. Saya katakan, pastikan itu bukan jadi fokus kita, tapi fokus saudara adalah berfokus hanya kepada Yesus Kristus. Karena hanya dengan berfokus kepada Yesus Kristus, pada saat kedatangannya, kita akan kedapatan menjadi orang-orang yang tetap hidup, beriman, percaya kepada Dia. Mari pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, jangan kita lemah dalam hari-hari hidup kita. Hari-hari ini bangun hidup saudara terus kepada Tuhan, bangun percaya saudara kepada Tuhan. Jadilah orang Kristen yang suka untuk mau mengenal Tuhan itu dekat di dalam hidup saudara. Jangan sekedar saudara melakukan aktivitas, jangan sekedar engkau aktif di dalam segala pekerjaan-pekerjaan di dalam gereja. Saya katakan itu tidak cukup untuk membuat saudara percaya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Beri hidup kita terus mendengarkan firman, supaya kita bisa beriman, percaya kepada Tuhan. Kita percaya karena firman ada dalam hidup kita. Firman itu yang adalah Yesus Kristus itu sendiri. Firman yang menjadi manusia. Firman itulah yang akan membuat saudara dan saya bisa melihat siapa Yesus, karya-karyanya yang telah Dia lakukan dalam hidup kita. Itu membuat kita akan menjadi orang Kristen yang kuat. Kita tidak akan lemah, tapi kita akan terus berkemenangan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya menguatkan kita, firman-Nya membawa kita untuk terus mau melihat Tuhan, mengambil keputusan untuk mau mengenal Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ketika kami mendengarkan firman-Mu di hari ini, kami mau mengambil keputusan untuk kami mau berfokus hanya kepada Yesus Kristus. Kami mau melihat Yesus. Kami tidak berfokus kepada tanda-tanda atau apapun yang terjadi di sekitar kami, tapi kami mau berfokus hanya kepada Tuhan. Biarlah kami membangun hidup kami, rohani kami semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, sehingga kami percaya ketika kami diperhadapkan dengan tantangan, situasi, persoalan, kami tidak akan pernah meninggalkan Tuhan, tapi kami akan terus berdiri menjadi alatnya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami, agar apa yang kami dengar itu hidup kami ambil dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.